Halo dulur El Dikti Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada segmen Bonsai. Ngobrol Ngobrol santai. santai. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai literasi digital bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita pada kali ini. Mungkin tak kenal maka tak sayang, maka kita sapaan dulu terlebih dahulu. Kita kenalan dulu ya Pak. Boleh mulai dari Bapak? Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Adinda, Pak. Mbak Adinda. Saya Muhammad Firdaus, kerja di Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kantor saya itu di Basuki Rahmat, itu branch office Palembang Sriwijaya. Iya, sebagai Selaku funding transaction manager. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Bapak Pak Baik, Irsan. terima kasih Mbak Adinda. Saya Irsan Aras, selaku Ketua Tim Kerja Sistem Informasi di LLT Wilayah 2. Nah, baik teman-teman, kita sudah kenalan bersama dengan Bapak Firdaus dan Bapak Irsan di kesempatan pada kali ini. Untuk pertanyaan pada podcast pada kali ini, mungkin kita awali dengan pengertian literasi digital lebih dahulu ya. Mungkin Bapak boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya. Kalau konsep literasi digital ini, mungkin semua lini juga masuk termasuk di Kementerian L2 Dikti ya, wilayah 2 Iya, ini Pak, termasuk menggunakan literasi digital. Nah, kalau konsepnya di perbankan, literasi digital ini digunakan bagaimana kita mendorong masyarakat, pelaku ekonomi, kemudian UMKM untuk menggunakan bertransaksi menggunakan digital. Salah satunya mobile phone ini Mbak. Jadi setiap apapun mau bertransaksi, pembayaran QRIS, kemudian transfer, semuanya non tunai, cashless. Nah, kalau konsepnya itu udah mengacu dengan teknologi seiring sejalan dengan kemajuan teknologi, apalagi di era sekarang ya Pak ya. Ya. Digital ini sangat dibutuhkan semua sisi ekonomi maupun pelaku usaha yang ada di Indonesia maupun dunia. Baik Pak, jadi dia memanfaatkan teknologi ya Pak ya, Iya, perbankannya ini Mbak untuk Dinda. setiap kegiatan transaksi. Baik, mungkin kita beralih ke Pak Irsan. Iya, baik, makasih Mbak Adinda atas pertanyaannya. Eh, Konsep dari literasi digital kalau di kementerian kita, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi, khususnya di L2 Dikti, literasi digital adalah bagaimana kecakapan pengguna dalam media sosial ataupun dalam jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, kalau di L2 Dikti, literasi digitalnya itu sudah banyak sekali diterapkan, baik itu dari program aplikasi dari kementerian maupun dari L2 Dikti sendiri yang menghadirkan aplikasinya. Itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau misalnya pengertiannya kita sudah terjawab, mungkin kita ke arah pentingnya nih. Kenapa literasi digital ini menjadi penting baik dalam segi perbankan atau dalam segi pendidikan? Boleh Bapak? Waduh, sangat penting ya Mbak Dina ya Pak Ya. ya. Apalagi di era yang digitalisasi semua ini sangat penting bagi masyarakat ketika masyarakat menggunakan transaksi digital itu mempermudah layanan perbankan. Kenapa mempermudah Mbak Dinda? Kita bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, anytime. Contoh pembayaran, kemudian pembelian pulsa, apalagi untuk mahasiswa nih Ya, betul Pak. di lingkungan L2 Dikti kan nih banyak nih apa ya namanya yang Wilayah naungannya Pak ya. Ya. oleh wilayah 2 khususnya nih ada beberapa Ada Babel, 4 Pak. Sumsel, ya, Ya, Lampung kemudian Pak. Lampung dan Bengkulu. Nah di situ ada terdiri dari PTN dan PTS. Nah PTS sendiri yang di bawah L2 Dikti itu kalau nggak salah saya dapat informasi dari Pak Kepala itu 178 PTS yang ada di wilayah 2 L2 Dikti ini. Nah itu kalau di setiap universitas yang ada di wilayah naungan L2 Dikti 2 wilayah Palembang ini itu lumayan banyak generasi milenial Pak. Generasi milenial itu Mbak Dinda ketika kita udah edukasi sejak dini penggunaan QRIS, penggunaan transfer non digital, kemudian ada juga Briva, khususnya pembayaran SPP ya UKT, itu kita bisa transfer lewat mobile banking. Namanya kalau di BRI itu Brimo. Nah, Brimo Pak, BRI Mobile. Nah, itu mahasiswa sesuai dengan arahan Pak Kepala kemarin Pak Prof Ishak Iskandar itu
kalau nanti untuk penerima KIP, KIP dan UKT, kemudian pembayaran KIP, penerimaan biaya hidup, aspirasi itu dia dibuatkan rekening tabungan tanpa kartu. Nah, tanpa kartu itu cashless artinya, Pak. Nah, mahasiswa kita buatkan rekening tapi dia menggunakan aplikasi digital Bank BRI yaitu Brimo. Nah, mahasiswa itu bisa transfer, kemudian bisa pembayaran SPP, kemudian menerima pembayaran beasiswa ya, KIP yang dari Kemendikti itu kepada mahasiswa yang ada di wilayah L2 Dikti. Nah, pentingnya itu sangat penting. Kenapa, Pak? Jadi kadang-kadang ya kendala ya, enggak semua itu satu kelemahan ketika mahasiswa yang membutuhkan KIP atau apa itu terkendala di mobile banking. Mobile banking kan artinya butuh smartphone ya, Mbak. Betul. Itu memang mau nggak mau, suka tidak suka harus ada smartphone setiap mahasiswa. Tapi ya sekarang kan pasti semua mahasiswa ya, mulai dari SMA, anak SMP aja udah ada handphone, mau nggak mau pasti udah ada ya. Iya. Nah itu sejak dini kita berikan pendidikan pentingnya menggunakan literasi digital, khususnya tabungan yang berbasis digital. Nah, kami dari Bank BRI memang sangat mensupport hal ini, terutama di generasi Gen Z, Pak. Gen Z ini kan pembelian Shopee Pay. Betul. Nah, itu bisa di-top up melalui Brimo. Kemudian Dana, ada Oppo, kemudian ada e-tol, e-money ya, e-money kita Brizi namanya. Itu bisa di-top up melalui mobile banking lewat Smartphone, Pak, ya? smartphone Ya. yang ada apapun lah yang ada NFC itu bisa top up Brizi dan segala macam di aplikasi. Memang harus punya handphone, Pak. Smartphone setiap mahasiswa. Kalau enggak ya agak kesulitan. Nah, banyak, Mbak, layanan di kami di Brimo ini. Jadi dalam satu genggaman dan sangat mendukung. Contohnya ketika mahasiswa mau traveling, liburan nih, mahasiswa udah selesai nih kuliah, jadi bosan, bisa pesan aplikasi tiket pesawat, kemudian ada nih kereta api yang tercepat di Jakarta sampai Bandung, Wus, itu bisa pesan di Brimo. Semua ada di Brimo, Mbak. Kemudian apalagi yang Mbak yang punya nih? Pembayaran tagihan, telepon, kemudian yang paling penting termasuk listrik seperti Bapak tadi sampaikan, yang paling penting ini ada yang penting di Brimo ini aplikasinya ada catatan keuangan. Jadi pengeluaran dan penerimaan kita transaksi itu ada reportnya. Nah, Brimo ini BRI memberikan rentang waktu minimal 5 tahun backdate sebelumnya. Itu bisa kita download e-statement atau laporan rekening koran bulanan, monthly, di-download melalui Brimo. Nah, itu kemudahan yang diberikan Brimo, Mbak. Macam-macam nih. Bisa mengetahui ada produk-produk investasi di kami, Mbak. Ada Brimo ini. Macam ini investasinya. Ada bisa buka digital deposito, kemudian bisa buka tabungan tanpa buku, tabungan virtual. Nah, store dan tarik tunai juga bisa tanpa ATM. Berarti hebat sekali, Pak, ya, literasi digital ini untuk kalau misalnya dari perbankan sendiri, kalau dari BRI itu bisa memudahkan teman-teman dalam satu perangkat aja kita bisa banyak melakukan kegiatan transaksi. Baik itu kita mau membayar tagihan seperti kata Bapak tadi, kita membeli tiket, kita membayar SPP. Saya sendiri, Pak, termasuk mahasiswa KIPKA juga yang menggunakan menggunakan ATM BRI Dinda juga. Udah punya rekening BRI loh. Sudah punya, Pak, ya, tentunya. Makasih, Mbak Dinda. Benar-benar memudahkan sih sebenarnya, karena sekalian, apalagi saya sangat relate sebagai Gen Z, memang nggak ada cash sering nggak. Jadi kalau misalnya e-money itu sangat tap aja kita bisa udah langsung membeli apa-apa. Waduh, terima kasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke Pak Irsan nih. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan mengenai perbankan, kita mungkin perlu penjelasan mengenai di pendidikan ya, Pak, ya. Mengapa literasi digital ini sangat penting, dan mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, digitalisasi produk dari LL Dikti sendiri. Baik, terima kasih, Mbak Dinda. Pertanyaan yang sangat bagus. Literasi digital di LDT Wilayah 2 itu sudah dimulai sejak 2021 semenjak COVID melanda ya, menyerang kita.
Inovasi yang pertama adalah kita mengeluarkan produk di tes. Ya. Di tes ini adalah 28 layanan di LLDT Wilayah 2. Dari 52 layanan itu setengahnya 28 layanan bisa dilayani secara digital tanpa harus membawa berkas, membawa dokumen ke Elu Adikti. Cukup dengan lewat aplikasi di tes persuratan. Nanti dari 28 layanan itu semuanya digital. Jadi semuanya upload dokumen tanpa harus bertemu dengan pegawai karyawan di Elu Adikti. Nah, setelah diproses surat ataupun permohonan yang dimajukan ke Elu Adikti itu juga bisa di tracking. Nah, ini kelebihan dari dites adalah seperti produk layanan yang lainnya, itu kita bisa tahu kapan surat itu selesai, siapa yang proses, sudah berapa lama diproses, atau kenapa tidak diproses, maka dia akan ketahuan itu proses dari aplikasi dites. Nah, ditambah lagi begitu SK-nya keluar atau surat-suratnya keluar, itu pun tanpa harus ke Elu Adikti. Nanti tinggal diterima oleh stakeholder kita, dosen, siapapun masyarakat, itu tinggal cek email. Betul. Nanti tinggal di print masing-masing di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing tanpa harus ke Elu Adikti lagi. Nah, itu jadi pemangkasannya, reformasi birokrasinya itu luar biasa. Itu yang menjadi kemarin tolak ukur kita lolos TPI yang pertama untuk zona integritas, karena memberikan pelayanan yang luar biasa cepatnya kepada masyarakat. Lalu produk yang lain, kita ada beberapa produk nih Mbak Dinda, Pak Firdaus. Jadi selain di tes, kita punya produk namanya Sikito. Sikito ini adalah produk untuk dosen. Seluruh dosen mengajukan jabatan fungsional secara online. Dulu kalau mengajukan jabatan fungsional itu Pak Firdaus, Manual ya. ya manual. Jadi harus bawa jurnalnya semuanya itu dalam dokumen yang kadang-kadang dalam satu dus ditaruh ke Elu Adikti, entah siapa yang periksa, sudah lama nggak diproses, datanya hilang. Betul. Nah, tapi dengan aplikasi Sikito ini semuanya sudah digital, harus diupload, tidak akan hilang, dan kita juga akan tahu berapa lama proses yang diajukan oleh dosen. Dosen juga bisa mantau kenapa dia salah di mana, letak salahnya di mana, nanti dikembalikan dan diperbaiki kembali. Nah, itu aplikasi Sikito yang kita miliki. Lalu kita punya aplikasi yang namanya Pempek DOS. Wah, Nah, ini Pempek DOS, Iya. nama Palembang. khas sekali. Pempek DOS ini berupa early warning system untuk para dosen. Early warning system untuk para dosen, kapan dia sudah layaknya mengajukan jabatan fungsional. Nah, jadi misalkan Mbak Dinda sebagai dosen, Amin. 6 bulan sebelum masa waktunya, itu akan diingatkan di handphone, Reminder ya. akan diingatkan bahwa 6 bulan ke depan dia harus segera mengajukan jabatan fungsional. Nah, media yang dipakai adalah kita sudah menggunakan WhatsApp, terus kita juga menggunakan Telegram. Jadi dua itu sudah terverifikasi dan kita beli sendiri juga Pak, kita sewa sendiri dari WhatsApp dan Instagramnya sudah terverifikasi. Ini tinggal digunakan. Nah, karena Sikito masih ada, jadi early warning system ini menyamai dengan kondisi Sikito dari Pempek DOS. Nah, selain Pempek DOS, produk yang ketiga kita punya namanya Ampera, Pak. Ampera ini adalah, iya, namanya Ampera. Produk ini adalah tempat para perguruan tinggi, seluruh perguruan tinggi pada saat mau mengajukan coaching klinik, Pak. Pertanyaan. Jadi mengenai seluruh penjaminan mutu. Jadi bagaimana penjaminan mutu ini di perguruan tinggi kalau ada permasalahan bisa melakukan coaching klinik. Itu yang keempat ya kalau nggak salah tadi ya. Ampera. Lalu yang kelima
Ada BKD Serdos. Kalau BKD Serdos ini digunakan untuk teman-teman dosen melakukan pelaporan beban kerja dosen per semester. Nah, yang terakhir, produk yang terakhir adalah Amanda. Nah, ini belum yang terakhir. Ada yang namanya Missmonic, Pak. Ini yang keenam namanya Missmonic. Missmonic ini induknya seluruh data, Pak. Jadi yang dihasilkan dari dites, yang dihasilkan dari Sikito, ya, yang dihasilkan dari Ampera, ini database-nya masuk ke Missmonic. Jadi Missmonic ini bersifat seperti arsipnya kita, jadi tidak hilang. Dan perguruan tinggi juga boleh menaruhkan datanya di Missmonic. Sering kita ketemu gini, Pak, SK kami hilang, SK pendirian kami hilang. Nah, inilah kami fasilitasi. Ayo semua yang berbentuk SK boleh dititip di server kami, dan itu gratis, free. Begitu juga dengan data dosen boleh titip di kami. Nah, yang terakhir produk yang dijalankan adalah produk Amanda. Ini baru launching kemarin, Pak. Absensi dosen khusus untuk dosen PNS DPK. Ya, PNS yang diperbantukan di perguruan tinggi, sekitar ada 500-an lebih dosen kita. Ini lebih memudahkan nanti di bagian HKT, ya, bagian kepegawaian kita, dan bagian keuangan kita untuk mencairkan uang makan. Uang lauk pauk. Nah, kalau sudah bicara uang makan tadi berarti sangkut pautnya sama Brimo juga nih, Pak. Pasti masuknya ke sana juga. Nah, itu. Jadi saya juga pengguna Brimo, Pak. Siap, makasih. Jadi saya sekarang masih sedang studi juga S3. Ya. Jadi setiap semester harus kalau bayar kuliah lewat Brimo juga, Pak. Briva ya, Pak ya. Briva juga. Nah, itu, jadi lewat situ juga saya bayar kuliahnya. Itu Mbak Adinda produk-produk yang ada di kita. Jadi ada 7 aplikasi yang ada di kita. Dan mungkin nanti akan launching yang terbaru lagi nanti pada saat tracker. Kita punya rumah yang terbaru namanya Limas. Limas ini sudah ada apps-nya, Pak. Limas ini sudah apps pakai dashboard. Nanti di Limas itu menghimpun dari ke-7 aplikasi ini. Wow, sangat Satu lengkap kesatuan, ya, dan dia menggunakan SSO, single sign on. Jadi cukup satu user tapi untuk ke-7 aplikasi. Itu di wilayah 2. Di wilayah 2. Oh, cukup di sini aja ya, Pak. Di wilayah 2, Pak. Jadi ini produk yang terbaru, dashboard kita nanti untuk mendukung zona integritas. Ya, menuju ZI, WBK dan WBBM. Nah, itu yang terbaru, Pak, informasinya. Nanti teman-teman itu cukup di dalam satu HP, satu aplikasi, itu bisa buka semua. Oh, saya mau mengajukan Jafung bisa. Saya bisa mengajukan surat bisa lewat aplikasi namanya Limas. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Irsan untuk penjelasannya mengenai literasi digital dan digitalisasi produk di LDikti Wilayah 2. Dulur-dulur sekalian, memang di LDikti Wilayah 2 ini saya selalu salah fokus nih Pak Irsan. Namanya itu selalu ikonik tentang Palembang ya Pak ya, tentang Sumatera Selatan dan Lampung, terus juga ada wilayah naungan yang lain. Bawah naungan lain itu kita coba nanti Pak. Ya. Karena inspirasinya, kalau pempek itu ada inspirasinya. Pada saat teman-teman lagi makan pempek di belakang, di markas di belakang itu, di tempat sistem informasi, namanya kok bagusnya pempek dos. Nah, kayak gitu. Jadi memang, iya Pak ya, masih identik dengan wilayah Palembang. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah yang lain nanti. Aplikasi ini memang mungkin memudahkan kita ya Pak ya, untuk kita nggak usah lagi manual mengirimkan berkas persuratan, kita bisa melacak, kita juga bisa mengajukan di reminder juga kata Bapak tadi tentang jabatan fungsional dosen dan lain-lain. Jadi dulur-dulur sekalian, tentang literasi digital di segi perbankan maupun di segi pendidikan itu punya satu kesamaan. Kira-kira apa nih dulur-dulur? Kesamaannya itu adalah mereka sama-sama lengkap akan literasi digital ini. Jadi itu memberikan kemudahan bagi dulur-dulur sekalian. Yang pertama untuk bertransaksi, dan yang kedua untuk memudahkan urusannya ke dalam segi pendidikan sesuai dengan visi misi LDikti Wilayah 2, yakni memfasilitasi mutu pendidikan. Nah, yang terakhir nih mungkin Bapak ada sesuatu
satu yang mungkin saya tanya mau ke Bapak Firdaus itu tentang keamanan digital BRIMO nih, seperti kata Pak Irsan tadi, Pak Irsan juga pakai BRIMO nih. Mungkin ada banyak rumor di luar sana mungkin ya Pak, mungkin nggak BRI aja sih, cuman banyak rumor-rumor tentang wah keamanannya buat gimana nih, saya gelisah dan lain-lain. Itu bagaimana Pak? Oke, Mbak Dinda, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apalagi kondisi saat ini kan banyak berita di medsos, kejadian tiba-tiba uang hilang. Betul, itu sering Kemudian sekali. Tiba-tiba kok saldo saya habis. Ya. Apalagi mahasiswa yang penerima KIP ya Pak Irsan ya. Iya. Mbak Dinda kok saldo saya habis. Nah, itu kan kasihan. Nah, kalau untuk pengamanan mungkin Mbak Dinda, Pak Irsan dan Bapak Ibu yang bisa menyaksikan untuk khalayak masyarakat, minimal ya kalau ada ya salah satu contoh ya, contoh saja ini ada WA yang isinya undangan, kemudian ada lagi filenya bentuknya APK, kemudian file foto dan lain-lain. Nah itu jangan Klik, Pak. apalagi dari nomor yang tidak dikenal. Kalau biasanya kalau kita etika komunikasi dengan seseorang atau WA atau chat dengan yang kita teman, selamat pagi, nah itu pasti ada. Nah, kalau ini biasanya pelaku-pelaku skimming ini dia kirimin undangan ya nggak kenal nomornya, nggak terlacak, nah jangan kembali dibuka. Nah apabila Pak Irsan lah contohnya nih, kita jadiin contoh ya, Pak Irsan nih pakai Android atau pakai smartphone-nya iPhone atau apa, ketika buka terklik itu file-file APK itu, nah itu otomatis seluruh user password yang ada di handphone itu ter-encrypt atau record lah Ya, di HP si hacker tadi. Nah kalau ya memang ya mau nggak mau ya kalau terkenal itu di daerah Tulung Selapan ya, sambil Palembang lagi. Tapi nggak tahu kok bisa ya, canggih ya orang Palembang Pak Irsan, Mbak Dinda. Nah kemarin beberapa minggu yang lalu kepolisian juga udah menangkap pelaku-pelaku yang melakukan skimming tadi. Nah ketika kita udah ada itu antisipasi dari diri kita dulu Pak Irsan ya, jangan kita sembarangan membuka, itu langsung dihapus aja atau di delete pesan. Kenapa? Termasuk percakapan pribadi kita bisa kelacak loh Mbak Dinda. Wah ngeri Mbak banget Dinda ya. misalnya nih ngechat sama siapa ini, kalau ada sifatnya yang Privasi ya Pak. rahasia atau privasi nanti itu bisa disebar. Dia ngancam lagi, nah itu bahaya sekali. Bahaya. Ini pernah kejadian ketika ada nasabah pengaduan ya ke Bank BRI, kok uang saya tiba-tiba hilang, maaf ngomong ya sampai ratusan juta Mbak. Wah. Nah itu kita ada tim IT di kantor pusat juga bisa ngelacak ketika terjadi transaksi itu menggunakan, kalau ini IP address ya kalau digital itu ya, betul, IP address atau apa, lokasinya kita tahu itu. Dia transfernya dari pertama coba-coba 1 kali transfer berhasil, kedua, 3 nggak ada respon, kecil-kecil, nah langsung sekaligus besar, dia langsung jet, selesai. Nah tiba-tiba kita nggak sadar uang udah hilang. Nah itu biasanya ya kalau memang kendalanya kesalahan dari internal sistem kami dari BRI Mbak, Ya Pak. itu ya bisa dilakukan penggantian atau apa. Tapi kalau internal dari nasabah itu sendiri, nanti ya sulit Mbak, kemungkinan itu kesalahan dari kita. Kenapa? Sistem udah canggih, membajak hacker juga udah canggih saat ini. Iya benar. Makanya digital ini ada di satu sisi mempermudah, ada juga Bisa menjadi ancaman ya Pak ya. ancaman bagi si pengguna itu. Tadi kalau rekening banknya banyak di Ya, handphone ini, misalnya ada beberapa bank nih di sini nih, bukan BRI aja nih, itu bisa jebol. Password, user, begitu sekali kita gunakan, ya udah ke copy semua, mereka menggunakan handphone satu lagi udah transfer. Itu Pak Irsan. Iya Pak. Mohon diwaspadain lah digital ini. Tadi saya juga tertarik dengan Pak Irsan, aplikasinya satu aplikasi ya. Iya Pak, betul. Semuanya udah paperless, udah digital. Iya. Nah, saya juga titip pesan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa apalagi yang gen milenial ya Pak Irsan ya. Saat ini mahasiswa kalau udah ngerti produk-produk digital ini,
kan banyak nih pinjol. Betul, Pak. Nah, pinjol kami teman-teman di Bank Rakyat Indonesia ketika usulan seperti Pak Irsan tadi ada fungsional, jabatan fungsional mau naik pangkat, Yeah. nah, itu gitu juga dilakukan pengecekan pertama internal. Nah, untuk mahasiswa nih, khususnya yang punya aplikasi pinjol, ketika nanti ya begitu lulus, begitu selesai, lupa nih Pak nyelesain, ada utang, ada pinjaman. Nah, setiap penerima atau perusahaan company yang meng-hire pekerja atau lowongan pekerjaan membuka, mereka tuh biasanya mengecek langsung lewat mungkin media sosialnya mahasiswa. Ini anaknya gayanya gimana? Ya. Sering alay atau curhat, nah gitu loh Mbak Dita. Atau flexing, Pak ya? Flexing. Apalagi tuh selain flexing, kemudian dia gaya hidup. Kayak itu. Apalagi kemudian attitude-nya kelihatan Ya, di situ. betul. Nah, yang penting ketika mau apply itu kita tracking atau di checking individual. KTP kan udah ada nih mahasiswa rata-rata di atas 17 tahun ya. Nah, itu ditarik sistem layanan informasi keuangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu kalau ada pinjol, teman-teman mahasiswa nanti adik-adik mahasiswa susah nanti untuk apply di suatu perusahaan. Nah, itu tolong diingetin untuk adik-adik, keluarga, ponakan, kemudian saudara, teman-teman mahasiswa, karena itu sangat penting. Nggak terasa nih ada Brimo nih. Kayak Pak Irsan aja bisa juga top up pinjaman, kan udah punya Brimo ya kan Pak Irsan. Ya. Ditawarin terus malah Pak. Di Brimo itu ditawarin, silakan ngajuin pinjaman Brimo. Nah, Bapak artinya nggak perlu ngajuin ke kami lagi, datang ke kantor kami nggak perlu lagi. Sampai berapa? 150-an kalau nggak salah. Lebih. Iya. Nah, itu dia. Pesan Mbak Dinda, termasuk Mbak Dinda ya. Mungkin belum tamat. Itu tolong dijaga. Kita nggak tahu nanti ada Shopee Pay itu ada pinjaman kan? Iya. Pay letter. Ya, Pak. Tiba-tiba ada tunggakan, kemudian ada yang untuk pembelian handphone itu apa namanya ya? Satu lagi. Pokoknya aplikasi lah, apa semacam pinjol-pinjol itu. Nah, itu kita nggak sadar, mahasiswa nggak sadar. Tiba-tiba ada tagihan utang. Bahkan dia memberikan kartu kredit tanpa angsuran katanya. Tapi tiba-tiba ada kejadian kan, handphone kita diteleponin, pinjaman lu saudaramu, temenmu gitu. Karena Dia bisa ngecek, Pak ya, data Google, kantongnya. Iya. itu Google canggih ya. Dia bisa ngecek kontak yang ada di handphone si peminjam. Nah, itu mohon dijaga adik-adik mahasiswa. Sayang karena ke depan kan masih butuh lowongan yang mau bekerja. Iya. Bahkan mungkin di L2 Dikti juga nanti pengecekan gitu juga tuh. Medsosnya ya Pak ya. Iya. Kemudian flexingnya, gaya hidup, attitude, kemudian keluarga. Nah, itu yang penting tadi, yang jangan sampai ada pinjaman atau tunggakan pinjaman. Susah sekali. Jadi sama-sama kita terus waspadai ya, Pak ya. Iya. Waspada. Jangan sampai kita terbajak atau membajak atau menjadi penjahat dalam literasi digital ini. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak banget rumor-rumor tentang hal itu dan semakin pintar penipu nih Pak ya, dari zaman ke zaman. Jangan sampai kita jadi yang salah satunya yang tertipu. Nah, mungkin kalau pesan dari kesan Pak Firdaus udah, kita move ke pesan dan kesan dari Pak Irsan untuk jadi pertanyaan penutup pada sesi kita kali ini. Baik, jadi yang terakhir adalah penggunaan literasi digital yang digunakan oleh stakeholder dari L2 Dikti. Jadi manfaatkanlah aplikasi yang sudah disiapkan oleh L2 Dikti sebaik mungkin, sebisa mungkin ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin. Terus untuk teman-teman di perguruan tinggi, aplikasi kita ini sering diserang ya Pak. Ya. Yang terakhir adalah aplikasi kita yang diserang adalah website kita. Website ini tidak henti-hentinya diserang terus. Kayaknya jadi bahan ya untuk para hackernya. Itu pasti kalau kita rubah diserang lagi, Tapi ini menjadi tantangan juga buat kami selaku di sistem informasi dan tim pengembangan IT untuk selalu
berbuat yang terbaik ya. Betul, Pak. Jadi berbuat yang terbaik untuk seluruh stakeholder kami. Jadi walaupun diserang Pak, tetap kami kasih yang terbaik. Jadi manfaatkanlah aplikasi-aplikasi yang ada di L2 Dikti karena ini semua untuk lebih memudahkan stakeholder kami, perguruan tinggi yang ada di wilayah kami. Itu ada 178 seperti Bapak bilang tadi. Ada dosen PNS sekitar 500-an, ada dosen yayasan yang lumayan banyak, hampir 10 ribuan Pak. Banyak 10 ribuan dosen itu dosen-dosen kami. Belum lagi dengan jumlah mahasiswa yang luar biasa banyaknya. Nah itu, jadi kami dari L2 Dikti sesuai dengan slogan kami siap melayani. Betul. Jadi membuat yang terbaik untuk semua stakeholder kami. Gunakanlah aplikasi yang sudah ada dan kami akan tetap menerima masukan, tetap menerima kritikan dari aplikasi yang kita buat nanti. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Irsan, terima kasih Pak Firdaus. Mungkin itu menjadi pertanyaan penutup kita pada sesi bonsai kali ini. Nah, jangan lupa dulur-dulur untuk tetap ikuti konten menarik lainnya. Mungkin akan ada bonsai lagi terkait tema-tema menarik yang akan diupload di media sosial L-Dikti Wilayah 2 meliputi Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ataupun Spotify. Nah mungkin untuk terakhir kita bisa ini Pak mengucapkan slogan LL Dikti Wilayah 2. Sebagaimana yang kita tahu kalau slogan LL Dikti Wilayah 2 itu ketika saya menyebutkan LL Dikti Wilayah 2, kami bersama Anda, kami siap melayani. Begitu Pak ya? Baik Pak, kita bisa coba Pak sekarang. Boleh. Baik dulur-dulur LL Dikti Wilayah 2, kami bersama Anda, kami siap melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.